pagi, selamat hari Minggu kepada semua jemaat Tuhan yang berada di ISIB Tuntu Lama. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat mengadakan kebaktian online bersama. Dan untuk makluman jemaat sekalian, pada minggu ini kita masih mengadakan kebaktian online karena keadaan gereja kita masih belum siap. Kerja-kerja Obaswai atau renovation masih berjalan, dan ketika ini seperti mana yang kita lihat di dalam gambar yang terbaru itu, kerja-kerja di gereja sudah mencapai lebih kurang dalam 70%, ya, 70% kemajuan. Jadi bermaksud mungkin pada minggu depan ada 30% lagi yang perlu disiapkan bagian depan dan juga pemasangan jendela. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita sama-sama berdoa agar pembangunan ini akan berjalan dengan lancar, dan kita berdoa supaya tidak ada apa-apa masalah atau halangan di dalam sepanjang kerja-kerja Obaswai ini berjalan. Dan kita juga berdoa supaya keuangan pembangunan kita dipercukupkan, dan kita masih tetap mengharapkan supaya ada sumbangan daripada jemaat Tuhan untuk menambah tabung pembangunan ini supaya kerja-kerja Obaswai berjalan lancar. Dan terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang sudah memberi dalam sumbangan-sumbangan untuk pembangunan gereja, baik yang sudah lama dulu beberapa tahun lalu dan yang terbaru ini. Ada juga jemaat yang ada menyumbang di dalam pembangunan ini. Jadi semua sumbangan jemaat ini sangat dihargai, dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan berkat yang berkelimpahan bagi semua jemaat Tuhan yang sudah memberi dengan sukacita. Dan untuk minggu ini, mari kita mulai ibadah ini dari dalam doa, dan jemaat berdoa di rumah dan saya pimpin dalam sore pendengaran. Bapa kami yang di sorga, yang sembah muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan karena kebaikan-Mu dan kesempatan hidup yang Kau berikan bagi kami sehingga kami dapat bersama-sama dalam ibadah online. Dan walaupun kami tidak dapat bersama secara fisikal di gereja karena kerja-kerja renovation di gereja masih berjalan, namun kami percaya Tuhan, berkat Tuhan kepada setiap jemaat di ISIB Tuntu Lama yang kira-kira dimanapun berada, yang berada di rumah, berada di tempat kerja, dan dimanapun Tuhan, berkat Tuhan tetap sama. Dan kami juga mau berdoa khususnya bagi kerja-kerja renovation untuk gereja kami supaya berjalan dengan baik, jalan lancar. Kami serahkan mereka yang terlibat di dalam kerja-kerja ini supaya Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan supaya tidak ada halangan untuk kerja-kerja ini disiapkan, sehingga dan kami berdoa Tuhan supaya kerja-kerja renovation ini akan siap pada minggu depan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati semua jemaat yang sudah memberi, sudah menyumbang dalam tabung pembangunan, dan kiranya Tuhan melimpahkan anugerah berkat dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan. Dan pada hari ini sebelum kami memulai ibadah ini dalam puji-pujian dan mendengar firman Tuhan, terlebih Tuhan kami serahkan tempat dan waktu ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesuslah yang akan memimpin menyertai sepanjang ibadah ini, dan berkati setiap anak-anak-Mu yang menyertai ibadah ini supaya dikuatkan, diteguhkan dalam iman kami untuk terus dan tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan kami serahkan anak-Mu yang melayani dalam firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mempersiapkan, maka mengurapi dia Tuhan di dalam pelayanannya pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami memulakan ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Jemaat Tuhan yang dikasihi, sudah tiba waktunya bagi kita untuk memberikan uang persembahan, baik itu persembahan kasih, persepuluhan, ataupun sumbangan untuk tabung pembangunan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan semua persembahan ini bolehlah dihantarkan kepada bendahari sidang ataupun dimasukkan ataupun transfer secara online ke akun gereja kita yang akan dipaparkan sebentar nanti. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami di sorga, sudah tiba waktunya bagi kami untuk memberikan uang persembahan, apakah itu persembahan kasih, persepuluhan, ataupun sumbangan untuk tabung pembangunan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyertai setiap pekerjaan, usaha anak-anak-Mu di sidang ini, dan khususnya bagi mereka yang memberi pada hari ini ya Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang masih di dalam kekurangan ketika ini, dimanapun mereka berada, Tuhan, Kau pelihara dan jaga mereka. Berkatilah apapun yang mereka usahakan supaya beroleh keberhasilan, sehingga mereka juga turut sama dapat bersama di dalam pemberian-pemberian persembahan pada masa depan. Dan kami serahkan semua uang ini ke dalam tangan-Mu, kiranya semuanya dapat digunakan pakai hanya untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Sinar langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go! Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Yesus. Angkat suaramu, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Haleluya.
berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan pada kami hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami pada waktu kami mendengar pemberitaan firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami supaya kami layak untuk menghadap hadirat-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memimpin kami dan menjauhkan kami daripada segala gangguan di sekeliling kami pada saat kami mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam untuk semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada hari ini. Kita bersyukur karena diberikan Tuhan selalu kesehatan, walaupun sudah 2 tahun lebih kita di dalam waktu pandemik dan melalui saat-saat yang begitu berat di dalam hidup kita. Saudara, kalau Anda mendengar bunyi-bunyi yang tidak menyenangkan seperti bunyi ayam, burung, atau anjing, anggaplah Anda tidak dengar, sebab kita buat rekaman video pada hari ini bukan di tempat yang sunyi dan bukan tempat yang khusus seperti di dalam studio. Apapun, saya rasa itu tidak mengganggu fokus kita pada hari ini. Mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Yakobus 1 ayat 19. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar atau melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap darinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, hari ini pembacaan kita tidak begitu panjang. Ini adalah surat yang ditulis oleh Yakobus. Surat ini ditulis kepada semua orang Kristen Yahudi yang tersebar ke seluruh penjuru dunia pada masa tersebut. Surat Yakobus ini juga memberikan banyak nasihat dan ajaran tentang praktik iman yang benar di hadapan
Allah dan manusia. Dalam surat Yakobus ini juga mendorong semua orang Kristen di seluruh penjuru dunia supaya hidup dalam ajaran Tuhan, bukan hanya mendengar tetapi melakukan dengan sungguh-sungguh ajaran Tuhan. Saudara, pada zaman Yakobus ada pelbagai ragam manusia, ada pelbagai ragam orang Kristen yang mendengar pemberitaan firman Tuhan. Saudara, pertanyaan saya di sini, bagaimana menjadi pelaku firman Tuhan yang benar? Yang pertama, saudara, banyak mendengar, sedikit berbicara. Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 17 mengatakan seperti ini, "Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh." Saudara, sebenarnya apakah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini? Cepat untuk mendengar, tapi lambat berkata-kata. Saudara, orang yang memberi ruang orang lain bercakap menjelaskan sesuatu perkara membuat setiap orang yang mendengar mengerti dengan baik. Namun kalau orang yang sedang mendengar itu tidak sabar menunggu sampai waktu orang itu habis berbicara, ia adalah orang yang kurang bijaksana. Saudara, orang yang memberi ruang orang lain bercakap menjelaskan sesuatu perkara membuat setiap orang yang mendengar mengerti dengan baik. Orang yang mendengar dengan baik dapat meresponi dengan tepat dan menyenangkan hati orang lain. Tetapi orang yang lekas marah ataupun mudah marah tidak mau menunggu sampai orang lain habis berbicara. Itu artinya tidak bijaksana di dalam tindakannya. Saudara, manakala orang yang cepat berbicara tetapi tidak mengambil masa mendengar, masalah orang lain dapat menyebabkan pergaduhan. Bahkan orang yang banyak bercakap tapi tidak mau mendengar masalah orang lain terlebih dahulu menonjolkan kebebalan sendiri. Ia cenderung marah dan bertindak melulu tanpa alasan yang tepat. Orang yang cepat marah itu biasanya orang yang tidak suka mendengar masalah orang lain. Bahkan ia tidak mau mengambil pertimbangan yang bijaksana sebelum mengambil keputusan. Saudara, bayangkan saja kalau suami kamu belum selesai berbicara, kamu sudah bercakap banyak ataupun membebel. Nah, tidak mungkin perkataan ataupun cakap banyak kita itu dapat menyenangkan hati suami kita. Demikian juga sebaliknya, kalau si istri belum lagi
selesai menjelaskan masalahnya, tapi si suami sudah marah-marah, pasti akan terjadi perang saudara. Hal ini selalu terjadi walaupun di dalam keluarga orang Kristen, karena di satu pihak tidak ada yang mau mendengar orang yang sedang berbicara, menjelaskan masalah ataupun sedang memberikan nasihat untuknya. Siapa orang yang lambat berbicara di dalam firman Tuhan ini? Orang yang lambat berbicara itu adalah orang yang mengambil masa untuk berpikir dengan baik. Ia adalah orang yang mempertimbangkan masalah dengan matang dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik sesuai ajaran firman Tuhan. Orang yang lambat berbicara di dalam petikan firman Tuhan ini adalah orang yang tidak sembarangan bertindak atau selalu menghindari konflik daripada bertambah buruk. Orang yang lambat berbicara itu ialah orang yang selalu bertindak dengan teliti dan bijaksana sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Orang yang lambat berbicara itu adalah orang yang menguasai diri, karena ia tahu bahwa kalau banyak berkata-kata tanpa penguasaan diri itu mendatangkan hal yang buruk dan tidak dapat menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Yang kedua, lakukanlah sungguh-sungguh apa yang diajarkan firman Tuhan dan jangan lupa. Saudara, saya bagi suatu ilustrasi. Ada cerita saya dengar beberapa waktu yang lalu. Si suami dengan si istri pergilah di kedai beli barang. Lalu si istri masuk di dalam kedai mencari barang dan si suami tunggu di luar. Lalu tunggu 10 menit, 20 menit, 30 menit belum selesai membeli barang. Akhirnya sudah mau 1 jam, si suami lupalah si istri. Lalu dia start kereta dia dan dia balik ke rumah. Bila sampai di rumah, dia cari-cari dia punya istri. Di mana saya punya istri nih? Saya sudah balik pun dia belum masak-masak lagi kah? Dia marah-marah. Lalu beberapa menit kemudian handphone dia berbunyi. Istri dia memanggil, di mana pula kau ini? Saya cari-cari tiada. Dia bilang. Baru dia sadar yang dia punya istri itu masih di kedai, dan si suami lupa pula si istri dia masuk di kedai begitu lama. Nah, saudara, apa yang terjadi? Syukurlah tidak perang saudara di antara si istri dan si suami. Saudara, firman Tuhan tidak boleh kita lupakan seperti si suami melupakan si istri. Saudara, masalah yang dihadapi oleh orang Kristen pada masa ini dengan zaman Yakobus lebih kurang sama. Masalah orang Kristen pada zaman Yakobus, pertama, mereka suka menipu walaupun mereka mendengar. Mereka mendengar firman Tuhan,
tapi mereka tidak melakukannya. Itu sama dengan menipu diri sendiri. Mari kita lihat di ayat ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Masalah orang Kristen pada zaman Yakobus adalah mereka suka mendengar ajaran firman Tuhan, tetapi mereka mudah untuk melupakan. Mereka sama saja menipu diri mereka sendiri. Yang kedua, masalah orang Kristen pada zaman Yakobus, mereka mendengar tetapi sangat mudah untuk melupakan ajaran firman Tuhan. Ayat ke-24 mengatakan, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, senang saja kalau kita mau uji sama ada kita ini pendengar atau pelaku firman Tuhan yang baik setiap waktu. Uji pikiran kita, uji diri kita dengan ayat firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu. Kalau kita lupa dan tidak ingat satu poin firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu, kita sama dengan orang Kristen pada zaman Yakobus. Mereka mudah lupa walaupun mereka mendengar ajaran firman Tuhan. Yang berikutnya, masalah orang Kristen pada zaman Yakobus. Di ayat ke-25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Orang Kristen pada zaman Yakobus tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang mereka dengar daripada ajaran firman Tuhan. Yakobus sadar hal ini. Saudara, coba kita pikirkan, pada masa kini banyak orang yang tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Contoh firman Tuhan mengajarkan jangan mencuri, tetapi masih banyak orang Kristen yang pandai mencuri. Firman Tuhan mengajarkan jangan berbohong, tapi banyak orang Kristen yang suka berbohong. Bahkan paling teruk, saudara, banyak orang Kristen yang suka mendengar ajaran firman Tuhan, tetapi bila mereka melangkah keluar dari gereja ataupun tempat persekutuan, tidak ada lagi firman Tuhan yang mereka ingat. Bila kawan-kawan di rumah tanya ataupun keluarga di rumah tanya, apa poin firman Tuhan hari ini di gereja? Dia akan jawab, ayah saya lupa sudah, saya tengok dululah di nota saya tuh apa yang saya tulis hari ini. Ayah, saya tidak berapa ingat sudah. Inilah ini pelupa sudah ini. Kalau sekarang, dia katakan, saudara, orang Kristen pada zaman Yakobus, mereka mendengar dan melupakan firman Tuhan. Bahkan mereka tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang mereka dengar walaupun mereka ingat. Masalah orang Kristen pada zaman Yakobus bukan itu saja. Bukan saja mereka mendengar tetapi menipu diri sendiri. Bukan saja mereka mendengar tetapi melupakan. Bukan saja mereka
mendengar tapi tidak sungguh-sungguh, tetapi mereka sukar untuk mengendalikan lidah mereka. Ayat ke-26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, bagaimanapun giat kita beribadah atau melayani Tuhan, kalau kita tidak menjaga lidah atau perkataan yang keluar dari mulut kita, itu merusakkan ibadah kita. Itu menyebabkan ibadah kita tidak berguna. Saudara, saya bagi suatu gambaran mana yang lagi siok membawang orang lain ataupun membawang diri sendiri. Orang bilang yang membawang ini mengumpat orang lain. Menurut Anda, mana yang lagi siok, membawang orang lain atau membawang diri sendiri? Itu jawab di dalam hati masing-masing. Saudara, kembali kepada firman Tuhan hari ini. Di ayat ke-26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Perhatikan baik-baik di sana, saudara, bahwa kalau ada orang yang menganggap diri dia beribadah tapi tidak mengawal lidahnya, itu menyebabkan semua ibadah dia sia-sia. Janganlah kita lupa lakukan sungguh-sungguh apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, dan jangan lupa. Masalah yang berikutnya, orang Kristen pada zaman Yakobus, ayat ke-27, mereka beribadah dan suka mendengar ajaran firman Tuhan, tetapi mereka susah menolong orang yang perlu dibantu. Membantu orang susah, mereka sangat susah. Saudara, ayat ke-27 mengatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, kita perlu ingat bahwa sebagai orang Kristen, marilah kita lakukan sungguh-sungguh apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi, saudara, apa kesimpulan yang kita dapat pada hari ini sesuai dengan pembacaan kita? Pertama, kita perlu mendengar dan bertindak dengan teliti supaya menghindari masalah atau hal bertambah buruk. Yang kedua, menjaga mulut dan perkataan kita supaya selalu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang ketiga, berusaha mengingat dan menerapkan ajaran benar dalam setiap tindakan dan perkataan. Jangan kita mudah lupa, karena itu sama seperti menipu diri sendiri. Dan yang keempat, bersabar mendengar masalah orang lain agar mudah menemukan jalan penyelesaian. Elakkan sikap pemarah tetapi menjadi peramah dan mengasihi orang lain. Yang kelima, ingatlah ibadah itu berkenan di mata Tuhan jika cara hidup menyenangkan
Tuhan, baik dari perkataan atau perbuatan kita. Yang pertama, apakah saya orang yang selalu mengingat ajaran firman Tuhan? Yang kedua, apakah saya orang yang selalu berusaha menjadi teladan bagi orang lain dalam perkataan dan perbuatan? Yang ketiga, apakah saya seorang yang cepat berkata-kata tanpa berpikir, ataupun orang yang mengambil waktu untuk berpikir barulah berkata-kata kepada orang lain? Marilah kita renungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik Engkau selalu berikan di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mempraktikkan firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Biarlah itu menjadi berkat di dalam hidup kami dan memberikan kami semangat untuk tetap terus melayani Tuhan. Tuhan, ingatkan kami pada saat kami lupa. Tuhan, kuatkan kami saat kami lemah. Biarlah kami dapat melakukan sesuai firman dan ajaran Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar sebentar tadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pastor Nixon dalam pelayan-pelayannya di sidang ini, dan kita doakan supaya Pastor diberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga jemaat di sidang kita ini dibangun dan dikuatkan lewat pelayanan Pastor Nixon. Dan begitu juga pada pagi ini ibadah kita sudah berada di penghujung, dan kita berharap kiranya semua jemaat Tuhan yang sudah menyertai ibadah ini diberkati, dikuatkan lewat daripada pemberitaan firman Tuhan sebentar tadi. Dan akhir sekali, sebelum kita berpisah daripada kebaktian online ini, sekali lagi mari kita sama-sama naikkan doa syafaat kita sepanjang minggu depan dalam beberapa perkara. Yaitu yang pertama tentang ubah sesuai atau renovation gereja kita serahkan kepada Tuhan supaya semuanya berjalan lancar dan supaya semuanya siap pada minggu depan, dan keuangan dipercukupkan dan apapun keperluan dipercukupkan. Dan hal yang kedua, kita doakan juga bagi sidang kita dan jemaat kita supaya mulai minggu depan, kalau gereja sudah siap, kita semua ada kesempatan untuk bersama dalam ibadah secara fisikal pada minggu depan, dan doakan perkara ini supaya semua jemaat Tuhan dapat bersama. Dan yang ketiga, kita doakan bagi keadaan semasa di tempat kita ini, supaya semua jemaat Tuhan diminta kira di mana berada di tempat yang jauh ataupun yang bekerja tempat yang jauh ataupun dekat, dilindungi Tuhan, disertai Tuhan, dan diberkati Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan. Dan semua jemaat Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa, dan kita bawalah doa syafaat itu setiap hari dalam doa syafaat kita masing-masing. Dan sebagai pengakhiran, mari kita berdoa bagi menutup ibadah ini. Tuhan adalah kami di sorga, kami sudah mengakhiri ibadah ini, dan kami mau bersyukur dan berterima kasih Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar sebentar tadi. Kiranya Tuhan Yesuslah yang memberkati Pastor Nixon yang sudah Engkau pakai untuk memberitakan firman Tuhan, dan berikanlah hikmat yang kebijaksanaan kepada Pastor Nixon dan pelayanan-pelayannya di sidang ini pada masa
depan, kiranya Engkau memakai mengurapi dia Tuhan, sehingga jemaat di sidang ini dibangun dan dikuatkan lewat daripada pelayanannya ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa menyerahkan aktiviti kami sepanjang minggu depan, khususnya di gereja ini, dalam pembangunan gereja. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan Yesus campur tangan, sehingga kerja-kerja renovasi ini berjalan lancar. Dengan kami berdoa supaya pada minggu depan, kalau tidak ada halangan, semuanya berjalan lancar dan akan siap sepenuhnya ya Tuhan. Dan begitu juga kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan aktiviti ataupun pekerjaan atau usaha setiap anak-anak-Mu di sidang ini, baik mereka yang bekerja di sendiri, bekerja di ladang, bekerja di sektor swasta atau kerajaan. Tuhan Yesus menyertai, memelihara, memberkati semuanya. Dan begitu juga Tuhan, bagi jemaat kami yang berada di tempat yang jauh, yang sedang bekerja, ataupun apapun mereka yang sedang berusaha, Tuhan juga memberkati, menyertai, memelihara mereka ya Tuhan. Dan begitu juga kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang meneruskan persekolahan, supaya Tuhan Yesus juga biasa menyertai, memimpin, memelihara, dan menjaga anak-anak kami Tuhan, menjauhkan daripada sakit penyakit yang berbahaya, menjauhkan daripada segala malapetaka dan kemalangan. Melainkan Tuhan Yesuslah yang memelihara dan menjaga semuanya. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati pembelajaran mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan juga ibadah kami pada minggu depan. Sekiranya diizinkan dan renovation ini, gereja ini siap, maka kami ingin supaya ada ibadah pada minggu depan. Semua jemaat Tuhan akan berkesempatan untuk hadir bersama. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan semuanya ini dan mengakhiri ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Dan jemaat Tuhan yang dikasihi, terimalah anugerah berkat Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Nikmati hidup bersama dengan Tuhan di dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita lakukan. Terima kasih. Inilah doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jadi jemaat Tuhan, kita sudah kebaktian kita sudah hari sini, kiranya kita akan berdoa bertemu semula di dalam ibadah kita pada minggu hadapan, dan doakan supaya kita akan bertemu di dalam kebaktian fisikal di gereja kita dalam suasana yang baru, dalam selepas bebaswai gereja kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.